Oke guys, balik lagi bareng gua dan tim pendaki metal. Kali ini gua pendakian di Gunung Gede. Kita mulai naik jam setengah 9. Ini cuaca cerah. Alhamdulillah, semoga nanti sampai di atas juga cerah. Estimasi pendakian sekitar 8 jam ya. Jadi kita mengejar sore masih bisa sampai di Surken. Setelah melakukan pengecekan administrasi di base camp, maka kita diizinkan untuk melanjutkan pendakian. Guys, subscribe guys, gratis. Pada awal pendakian, jalur didominasi oleh pemandangan perkebunan sayur milik warga. Namun jalur ini juga masih bercampur dengan jalur sepeda motor, sehingga terkadang kita harus mengalah saat ada sepeda motor yang melintas. Selepas perkebunan warga, jalur berubah menanjak dan vegetasi sudah berubah, yaitu berupa pepohonan, sehingga cuaca menjadi lebih rindang. Setelah 60 menit trekking dari base camp, ini kita sampai di pos 1 Gunung Gede via jalur Putri. Treknya akhir-akhir cukup lumayan sampai di pos 1 ini. Cukup menanjak terus, jarang ada landainya. Landai mungkin biasa dari base camp sampai pos pangkalan ojek. Abang Andi, gimana testimoni Abang Andi? Ya main capek dan sedikit agak sakit perut nih. Nah, Kenapa? BAB Dari base camp nggak keluar, jalan malah mau keluar, aduh. gampang, Tapi mantap, tinggal garuk tanah aja, mantap lah. dipendam lagi. Selepas dari pos 1, jalur semakin menanjak dan terjal. Namun, tidak perlu khawatir kelelahan, karena di jalur Putri ini banyak sekali warung-warung yang dapat kita temui, dan kita jadikan tempat untuk istirahat jika kita merasa kelelahan. Ada 3 jalur yang dapat kita pilih untuk melakukan pendakian ke Gunung Gede, yaitu jalur pendakian via Putri, Cibodas, dan Salak Bintana. Namun, jalur yang menjadi favorit pendaki adalah jalur melalui Putri. Hal itu karena waktu pendakian yang diperlukan tidak terlalu lama, yaitu sekitar 6-8 jam. Meskipun menjadi jalur favorit, pendakian melalui Putri ini terkenal dengan jalur yang cukup terjal, sehingga dibutuhkan fisik yang prima agar tidak terjadi cedera pada saat melangkah di jalur pendakian.
Oke guys, eh, 90 menit trekking dari pos 1. Ternyata kita udah sampai di pos 3. Karena kita nggak tahu tadi pos 2 nya ada di mana ya, nggak ada palangnya. Kita kira ini masih pos 2, ternyata ini sudah sampai pos 3. Jadi trekking 90 menit dari pos 1 sampai ke pos 3 ini. Ini mungkin kita akan istirahat sebentar untuk makan karena udah mulai lapar. Sekarang pukul 11.15. Mungkin kita istirahat 30 menit untuk makan di sini. Setelah beristirahat selama 1 jam, perjalanan kita lanjutkan kembali menuju ke pos 4. Untuk jalurnya juga masih didominasi oleh tanjakan-tanjakan akar yang cukup terjal. Gunung Gede memang menjadi favorit pendakian bagi orang-orang di sekitar Jabodetabek. Maka, tak heran jika treknya selalu ramai apalagi pada saat weekend dan hari libur. Semakin naik ke atas, medan yang kita lalui juga semakin menguras tenaga, karena pijakan-pijakannya cukup tinggi. Sehingga diperlukan kehati-hatian pada saat melangkah, agar kaki kita tidak mengalami cedera. Oke guys, 100 menit trekking dari pos 3, kita udah sampai di pos 4. Ini di ketinggian 2627 mdpl. Setelah ini kita akan trekking lagi ke Surken, dan nanti akan kita camp di Surken. Estimasi sih kalau di map 30 menit, cuma nanti nggak tahu aktualnya akan berapa menit. Kita akan istirahat sebentar di pos 4 ini sambil merelekskan badan sebelum lanjut ke Surken. Semakin naik ke atas, jalur pendakian juga semakin ramai, sehingga kita harus bergantian untuk dapat melewati jalur yang sebenarnya tidak terlalu lebar juga. Jika sudah mulai menemukan tanjakan berupa batu-batu yang disusun rapi, artinya tak lama lagi akan sampai di Surya Kencana sisi timur. Akhirnya setelah 35 menit trekking dari pos 4, kita sampai di pos 5, yaitu Surya Kencana. Kita baru masuk di Surya Kencana sisi timur. Kita nanti coba akan cari di dekat sumber mata air untuk tempat camp kita. Dan itu di sekitar Surya Kencana Barat. Jadi mungkin kita akan istirahat sebentar di sini sebelum kita trekking lagi untuk cari tempat buat camp.
Sesaat setelah kita sampai di Surken Timur, kabut sudah mulai menyelimuti kita. Namun, keberadaan kabut ini juga cepat hilang, seperti gaji di akhir bulan. Setelah 25 menit atau 30 menit kita trek dari Surken Timur, kita udah sampai di Surken Barat untuk camp, mendirikan tenda di Surken Barat. Kenapa kita cari di Surken Barat? Karena di Surken Barat ini dekat dengan sumber mata air. Apalagi ini di Surken juga mata air sedang kering. Jadi kita cari tempat camp yang sedekat mungkin dengan mata air. Oke, mungkin gue sama tim akan langsung mendirikan tenda dan sebagian akan mencari air di mata air. She was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. Menikmati pagi di Surakencana sambil bersengkrama dengan teman sudah cukup rasanya untuk menikmati keagungan ciptaannya. Karena dari Surakencana, puncak Gunung Gede pun juga sudah terlihat begitu megah dan gagah. She expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy. Beginilah kondisi Surakencana pada saat musim kemarau. Sangat gesang dan sumber mata air tidak terlalu begitu banyak, sehingga kita harus pintar-pintar untuk memanage air kita agar cukup untuk camping selama di Surakencana. Karena kalau kita mengambil air lagi harus mengantri cukup panjang. Setelah cukup menikmati pagi di Surakencana,
waktunya kita untuk kembali pulang. Sampai bertemu kembali dengan cerita-cerita pendakian kami. Saksikanlah terus channel Pendaki Metal. Salam lestari, salam pendaki.